Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1, kelas 3 APGMI yang beranggotakan ada Badriah, Destiana Indah Safitri, dan Hafizah Nur Sabrina. Di video ini, kami akan memaparkan materi mengenai metode pembelajaran Beyond Centers and Circle Time. Di dalamnya, kami akan memaparkan materi mengenai pengertian, teori dasar, ahli-ahli, kelebihan dan kekurangan, serta implementasi dari metode BCCT. Mari kita simak videonya. Pendidikan merupakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik dari psikis maupun fisik. Nasution mengemukakan bahwa proses belajar adalah berbuat, beraksi, mengalami, dan menghayati. Melalui interaksi pengalaman langsung, anak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang menarik. Metode pembelajaran anak melalui pendekatan BCCT atau Beyond Center and Circle Times merupakan pendekatan yang dikembangkan melalui hasil kajian teoretik dan pengalaman empirik yang merupakan pengembangan diri dari beberapa pendekatan yang sudah dilaksanakan selama 35 tahun, baik untuk anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Melalui bermain, anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai-nilai, dan sikap hidup. Beyond Center and Circle Time atau BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep anak adalah unik. Artinya bila dilakukan misalnya 20 anak, maka anak akan menghasilkan 20 hasil karya yang berbeda, meskipun bahan ajar yang digunakan sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pendekatan Beyond Center and Circle Times, yaitu menurut Mulyasa, pendekatan Beyond Center and Circle Times atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan pendekatan sentra dan lingkungan, yaitu pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkungan atau circle times dan sentral bermain. Yang kedua yaitu teori dasar pendekatan Beyond Center and Circle Times. Anna Freud mengemukakan garis perkembangan berisi urutan tahapan perkembangan anak dari ketergantungan menjadi mandiri, dari irasional menjadi rasional, dari hubungan yang pasif menjadi aktif dengan realita. Salah satu dari 6 garis perkembangan Anna Freud yang digunakan sebagai dasar teori Beyond Center and Circle Times ini adalah garis perkembangan yang menunjukkan bahwa anak belajar memulai dari badan, mainan, dan bermain. Metode Beyond Centers and Circle Time didasarkan pada teori perkembangan anak seperti yang diterangkan dalam karya Jean Piaget, Lev Vygotsky, Erik Erikson, dan Anna Freud. Teori Jean Piaget mengatakan bahwa anak belajar menciptakan dengan mengeksplorasi segala hal berdasarkan tahapan tiap-tiap anak untuk menyusun pengetahuannya. Dalam teorinya, yakni teori belajar scaffolding, Lev Vygotsky memaparkan mengenai tahapan-tahapan pengetahuan atau pengetahuan bertingkat. Erik Erikson menyebutkan bahwa anak butuh ditumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri, lingkungannya, kemandiriannya, prakarsanya, dan keuletannya. Dari 6 urutan perkembangan Anna Freud, yang menjadi landasan teori dalam metode BCCT ialah anak belajar diawali dengan fisik, mainan, dan juga bermain. BCCT dipelopori oleh Pamela Stephenhoff, PhD, usai mengkaji sejumlah negara, yang mana Indonesia termasuk di dalamnya, dan dimajukan oleh Pusat Kreatif untuk Penelitian dan Pelatihan Anak di Creative Preschool yang berdomisili di Florida, Amerika Serikat sejak tahun 1973. Metode BCCT ialah bentuk perolehan pengembangan dari metode Montessori yang dicetuskan oleh Maria Montessori pada tahun 1907. Metode Highscope yang diprakarsai oleh David P. Wilcott pada tahun 1962, dan metode Regina Emilia yang dipelopori oleh Loris Malugozzi sejak tahun 50-an yang berpusat pada kegiatan anak di sentra. Kelebihan dari metode pembelajaran Beyond Centers and Circle Time atau BCCT ialah: yang pertama, mampu memberikan pengalaman bermain yang kaya dan mendalam; yang kedua, lebih fleksibel dan kontekstual; yang ketiga, anak-anak didorong untuk bermain di pusat-pusat kegiatan pembelajaran yang bersifat individual; yang keempat, semua fase perkembangan anak dirinci dan dirumuskan dengan jelas; yang kelima, anak didukung secara aktif dan kreatif serta berani mengambil keputusannya sendiri. Adapun kekurangan dari model pembelajaran BCCT, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat perangkat pembelajaran yang lengkap dan juga membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat media pembelajaran.
Yang kedua, banyak pendidik yang belum memahami sepenuhnya sintaksis dari pembelajaran BCCT. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara pendidik dan juga orang tua. Dan yang terakhir, manajemen pengaturan waktu yang sering terlewatkan karena kontrol dari pendidik yang kurang. Nah, selanjutnya ada implementasi metode Beyond Centers and Circle Time di sekolah dasar. Metode Beyond Centers and Circle Time cocok diterapkan di sekolah dasar mula, yakni kelas 1, 2, dan 3, yang mana rentang usia peserta didik saat itu antara umur 6 sampai 8 tahun. Implementasi metode BCCT mencakup 3 kategori aktivitas, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, penerapan metode Beyond Centers and Circle Times pada berlangsungnya pembelajaran di area bermain dan di kelas mencakup yang pertama, persiapan lingkungan main. Dalam hal ini, pendidik menyediakan instrumen dan perangkat bermain yang akan dipakai dengan berdasar pada rancangan dan agenda yang telah dirancang untuk kelompok yang dibimbing. Selanjutnya, pendidik akan mengatur perangkat bermain yang dipakai berdasarkan dengan golongan umur peserta didik. Nah, dalam pengaturan ini harus berdasarkan rancangan pembelajaran yang memuat bagian-bagian yang ingin digapai dalam suatu topik pembelajaran. Yang kedua, ada penyambutan anak. Dalam hal ini juga, pendidik memberikan anak sebuah penyambutan seperti salam, senyuman, dan sapaan. Selain itu, pendidik memberikan kertas dan spidol warna atau pensil warna supaya anak mencerminkan apa yang dirasa lewat penggunaan warna. Yang ketiga, ada main pembukaan atau pengalaman gerak kasar. Dalam hal ini, aktivitas main pembukaan berjalan selama 30 menit. Pendidik mengatur peserta didik membentuk lingkaran dan diisi dengan kegiatan senam bersama, pengisian materi keagamaan seperti hafalan surat dan doa, bertepuk tangan, dan makan ringan di pagi hari. Yang keempat, ada transisi. Transisi ini dilakukan selama 10 menit. Dalam kegiatan ini, pendidik memberikan penjelasan tata tertib permainan, aktivitas yang akan dilakukan peserta didik, dan sanksi dan penghargaan yang akan diterima ketika berlangsungnya permainan. Yang kelima, ada kegiatan inti di tiap-tiap kelompok. Nah, dalam kegiatan ini terdapat pijakan-pijakan. Yang pertama, ada pijakan pengalaman sebelum main yang dilakukan selama 15 menit. Dalam pijakan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pendidik. Seperti yang pertama, pendidik mempelajari bahan bacaan seperti buku yang berhubungan dengan keahlian atau mengundang informan. Yang kedua, memadukan daftar kata baru yang menampilkan rancangan yang dapat menyokong hasil keahlian kerja atau kualifikasi kinerja. Yang ketiga, memberikan pandangan mengenai cara pemakaian bahan-bahan. Yang keempat, memusyawarahkan tata tertib dan tujuan untuk pengalaman main. Yang kelima, memaparkan rentetan waktu main dan mengatur peserta didik untuk mencapai kesuksesan hubungan sosial. Dan yang keenam, mempersiapkan dan mengaplikasikan rangkaian transfigurasi main. Yang kedua, ada pijakan pengalaman saat main yang dilakukan selama 60 menit. Kegiatan pendidik yang dilaksanakan pada pijakan ini meliputi yang pertama, memperkenankan waktu main selama 45 menit sampai 1 jam untuk pengalaman main anak. Yang kedua, menggunakan komunikasi yang sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, mendorong dan mengembangkan bahasa peserta didik. Yang keempat, mengembangkan peluang sosialisasi lewat dorongan hubungan dengan teman sepantaran usia. Yang kelima, meninjau dan mengabadikan pertumbuhan dan peningkatan main peserta didik. Nah, pijakan yang ketiga yaitu pijakan pengalaman setelah main yang dilakukan selama 30 menit. Sejumlah aktivitas dalam pijakan ini yakni pendidik menyatakan waktu bermain telah usai, kemudian mengarahkan peserta didik supaya menyusun, membereskan, dan menaruh kembali seluruh peralatan permainan sekolah ke tempat yang seharusnya, dan mengutarakan sejumlah pertanyaan mengenai hal-hal yang peserta didik lakukan saat bermain, serta menutupnya. Kegiatan yang keenam yaitu makan siang. Saat waktu makan siang, anak-anak akan dihimpunkan di ruang yang luas seperti di auditorium untuk mengikuti rangkaian kegiatan makan siang dan diberikan sedikit pelajaran yang sesuai dengan keadaan saat itu, seperti pelajaran agar bersabar, mencuci tangan, mengetahui tata cara makan yang baik, dan merapikan peralatan sehabis makan dengan diri sendiri. Selanjutnya, kegiatan yang ketujuh yaitu kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Dalam kegiatan ini, usai makan terdapat sejumlah aktivitas yang dilakukan seperti semua berdoa untuk selesai makan, mencuci tangan, mempersilakan peserta didik untuk ke toilet,
Pendidik berkisah mengenai suatu cerita dan diakhiri dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Ayo Eja, dipimpin doanya. Baik, sekarang kita akan terlebih dahulu ya. Cepat, dulu ya. Kita Lutfi, baik anak-anak, ada yang tahu nggak nih hari ini kita akan belajar apa? Nah, sebelum kita belajar menulis dan membaca, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai cerita si kancil dan Haikal. Pada suatu hari, ada seekor kancil sedang makan. Tiba-tiba ada seekor kerbau menghampiri kancil. Baik anak-anak, siapa yang bisa mengambil hikmah dari cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi? Ayo siapa? Oh, cerita apa? Ya, bagus. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu dengan belajar menulis dan merangkai kalimat. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok, dan kelompok itu terdapat dua anggota. Oke, tadi kelompok pertama ada Dika sama Eza, terus kelompok kedua ada Cika sama Lutfi ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan puzzle yang akan kalian rangkai. Oke, untuk kelompok pertama yaitu menyusun puzzle. Yang kelompok kedua yaitu menebangkan tulisannya. Oke, anak-anak silakan dikerjakan. Menurut pelajaran itu bisa membentuk huruf ini, kata ini. Ayo anak-anak, waktu untuk bermain hari ini sudah habis. Ayo tunjukkan cara kalian. Ayo kelompok satu dengan puzzle-nya. Wah, bagus ya. Kita kelompok kedua. Bagaimana anak-anak, apakah permainan hari ini seru? Bagaimana tadi untuk bikin puzzle dan caranya, apakah ada kesulitan? Katanya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu untuk berbicara sebelum kalian akan siap. Lebih baiknya kalian untuk berbicara dulu kalau di toilet. Baik anak-anak, setelah makan siang tempatnya dibereskan ya. Baik anak-anak, bukan ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri kelas ini, lebih baik kita akhiri dengan doa. Ayo langsung aja di doanya. Baik, kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai metode Beyond Center and Circle Times. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.